Selamat pagi anak-anak, ibu semua. Kembali lagi dengan Ibu Niputu Kartika Giri Oktaviani, SPDH MPD. Dalam video inovasi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang materi kewajiban catur warna dalam kehidupan. Sebelum Ibu Jo menjelaskan, mari kita bersama-sama mengaturkan pangastuti panganjali umat Om Swastiastu. Tidak lupa kita juga membaca doa Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Warade Warurupini Widyarambam Karishyami Sidir Bawatu Me Sada. Ya, semoga setelah kita membaca doa bersama-sama kita dapat menerima dan memahami serta mengaplikasikan materi pembelajaran yang Ibu terangkan pada hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran tentang kewajiban catur warna dalam kehidupan masyarakat, yakni peserta didik mampu menganalisis kewajiban masing-masing bagian catur warna dalam kehidupan masyarakat. Yang mana indikatornya yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 4 catur warna beserta karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban setiap catur warna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh konkret pelaksanaan kewajiban catur warna dalam masyarakat. Baik, kalian bisa melihat ada gambar Ide Sulinggi, guru yang sedang mengajar, orang yang sedang pemimpin yang sedang berbicara, dan juga para pedagang. Nah, Ibu akan memberikan persepsi di sini. Setiap orang di masyarakat punya peran dan kewajiban yang berbeda. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini disebut dengan catur warna. Baik, hari ini kita akan belajar peran dan kewajiban tiap warna serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun motivasi yang dapat Ibu berikan, yakni setiap orang punya peran penting agar hidup berjalan harmonis. Baik, Ibu akan memberikan pembahasan, yakni catur warna adalah pembagian masyarakat yang menjadi 4 kelompok berdasarkan dharma atau kewajiban dan kemampuan individu dalam konsep ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga keteraturan sosial, yang kedua, memberikan arah peran bagi setiap individu, yang ketiga, membina tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konteks modern, pemahaman catur warna bukan untuk membatasi tetapi untuk menekankan pentingnya setiap individu yang berperan sesuai kapasitas sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ibu juga sudah lampirkan tentang materi melalui akun YouTube. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya kita dapat melihat gambar Ide Sang Sulinggi sedang memimpin upacara. Yang mana Ide Sulinggi termasuk ke dalam Brahmana warna. Sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih kewajiban dari Brahmana warna. Brahmana memegang posisi yang sangat penting sebagai pilar moral dan spiritual masyarakat.
Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, penasehat, dan teladan dalam kehidupan sosial. Yang mana kewajiban utama Brahmana mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan pengetahuan suci. Yang kedua, memberikan nasihat moral dan spiritual. Yang ketiga, menjadi teladan dalam berperilaku. Selanjutnya, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang brahmana dapat menyalurkan perannya melalui berbagai kegiatan nyata, antara lain pendidikan agama, bimbingan etika dan moral, serta teladan dalam pengambilan keputusan. Baik, Ibu akan lanjutkan ke foto yang kedua, itu kita melihat ada Bapak Jokowi dan juga Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau sedang bersama rakyatnya. Beliau adalah seorang pemimpin rakyatnya. Baik, Presiden itu masuk ke dalam kesatria warna, yang mana kesatria merupakan kelompok masyarakat yang memegang peran sebagai pelindung dan penegak keadilan. Mereka bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta peran kesatria sangat penting karena mereka menjadi garda dalam memastikan masyarakat hidup aman, adil, dan teratur. Kewajiban utama ksatria meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga menjadi teladan, keberanian, dan juga disiplin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk ksatria warna, yang pertama, seorang ksatria dapat menyalurkan perannya melalui berbagai cara yang nyata. Dan yang kedua, pemimpin komunitas atau desa, ya baik secara vertikal maupun horizontal, dari pemerintah pusat sampai juga pemerintah daerah. Dan juga sebagai pemimpin aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, teladan, keberanian, dan disiplin, serta tanggung jawab. Baik anak-anak ibu sekalian, ada yang gambar ketiga, bisa kalian lihat itu adalah pedagang yang sedang berjualan di pasar. Baik, pedagang ini masuk ke dalam Waisya warna, yang mana Waisya adalah kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kewajiban utama dari Waisya meliputi mengelola kegiatan ekonomi dengan etika, yang kedua, mendukung kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, menjadi teladan dalam produktivitas dan tanggung jawab. Adapun penerapan Waisya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana seorang Waisya dapat menyalurkan peranannya melalui beberapa cara nyata, yakni yang pertama, pengusaha atau pedagang menjalankan usaha dengan jujur, memberikan produk atau jasa yang bermanfaat, dan tidak mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Yang kedua, petani atau pengelola usaha produktif. Dan yang terakhir adalah selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Baik, ada di slide selanjutnya itu ada gambar guru yang sedang mengajar siswanya di kelas. Baik, guru tersebut masuk ke dalam sudra warna. Apa itu sudra warna? Sudra adalah kelompok masyarakat yang bertugas sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, dan juga mereka memainkan peran penting dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang memastikan kelancaran kehidupan masyarakat. Kewajiban utama Sudra meliputi melaksanakan pekerjaan sesuai kemampuan, dan Sudra juga bertugas menjalankan pekerjaan nyata yang diperlukan masyarakat, baik itu dalam bidang pertanian, kerajinan, jasa, maupun layanan publik. Yang kedua, mendukung kelangsungan kegiatan sosial dan ekonomi.
Sudra berperan sebagai penopang aktivitas masyarakat. Yang ketiga, menjadi tauladan dalam etos kerja dan tanggung jawab. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pekerja atau pengrajin menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas baik dan etika kerja yang tinggi. Yang kedua, penyedia layanan publik yang mana menjalankan pekerjaan administratif, kebersihan, transportasi, atau layanan lain yang mempermudah kehidupan warga. Dan yang ketiga, bagaimana Sudrawarna menjadi anggota komunitas yang aktif. Baik anak-anak, selanjutnya apa sih hubungan antar catur warna tersebut? Baik, harmoni sosial tercipta jika setiap catur warna menjalankan kewajiban. Brahmana memberikan bimbingan moral, Ksatria menjaga ketertiban dan keadilan, Waisya memenuhi kebutuhan ekonomi, Sudra mendukung kegiatan praktis masyarakat. Ketidakseimbangan terjadi itu misalkan jika Brahmana tidak membimbing umatnya, Ksatria bertindak semena-mena, Waisya mengejar keuntungan secara pribadi, atau Sudra tidak produktif, yang mana kesemuanya itu akan menimbulkan konflik dan juga perusakan tatanan sosial. Baik anak-anak ibu sekalian, adapun penerapan nilai catur warna dalam kehidupan modern, yang mana meskipun konsep catur warna muncul dari masyarakat tradisional Hindu, nilai-nilainya tetap relevan dan dapat diterapkan di era modern. Setiap kelompok memiliki peran yang dapat diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta masyarakat yang harmonis, produktif, dan sejahtera. Brahmana, bagaimana beliau bisa menjaga keteladanannya, moral, dan juga spiritual. Ksatria menjadi seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Waisya memiliki etika dalam usaha dan pekerjaan, sedangkan Sudra produktivitas dan tanggung jawab. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini adalah bagaimana catur warna adalah kerangka penting untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Brahmana menjaga moral dan spiritual, Ksatria perlindungan dan keadilan, Waisya kesejahteraan ekonomi, sedangkan Sudra dukungan pekerjaan dan produktivitas. Penerapan kewajiban ini menumbuhkan masyarakat yang harmonis, beretika, dan berbudaya. Pemahaman catur warna mengajarkan bahwa setiap individu, meskipun berbeda peran, memiliki kontribusi yang penting untuk kesejahteraan bersama. Baik anak-anak ibu semua, sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga materi tentang kewajiban catur warna dalam kehidupan masyarakat beserta penerapannya di kehidupan sehari-hari dapat kalian implementasikan di kemudian hari ketika kalian sudah berada di salah satu bagian catur warna. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.